Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas introduction kitab Wahyu. Kita tahu bersama bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah Zebedeus yang artinya Tuhan itu berkemurahan. Terdapat dalam Wahyu pasal 1 ayat yang pertama, kemudian 4, 9, pasal 22 ayat yang ke-8. Dia adalah murid Yesus yang dikasihi. Di Pulau Patmos, tempat ia dibuang karena kesaksiannya tentang Yesus Kristus, itu terdapat dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9. Ini terjadi dalam penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Domitianus dari Roma kurang lebih 95 Masehi dan ibunya bernama Salome. Kemudian hal yang harus kita perhatikan di sini adalah tema. Dalam kitab Wahyu sebagai tema dapat dipamparkan di sini adalah perjuangan dan penyelesaian. Nah, tanggal penulisan Yohanes mungkin telah menyusun kitab Wahyu antara tahun 81 sampai 96 Masehi ketika tinggal di pengasingan Pulau Patmos. Dan tentang antara tahun banyak versi yang berbeda menurut para peneliti, tetapi yang saya temukan di sini baik dalam sumber seperti jurnal dan beberapa uh, literatur lainnya, saya akan dapatkan di situ tahun 81 sampai 96 Masehi. Kemudian latar belakang kitab Wahyu adalah kitab perjanjian baru yang terakhir dan yang paling luar biasa. Kitab ini sekaligus merupakan suatu penyikapan. Itu terdapat dalam Wahyu pasal 1 sampai 2 dan 20. Suatu nubuatan. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Kemudian Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, ayat yang ke-10, pasal 18 sampai 19. Dan suatu gabungan dari 7 surat Wahyu pasal 1 ayat yang keempat dan 11. Dan juga terdapat dalam Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai pasal 3 ayat yang ke-22. Di sini menjadi sebuah istilah penyingkapan berasal dari kata Yunani apokalipsis yang diterjemahkan oleh Wahyu. Nah, dalam Wahyu pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, kitab ini merupakan suatu penyingkapan dalam kaitan dengan isinya, yaitu suatu nubuat dalam kaitan dengan beritanya dan suatu surat dalam kaitan dengan alamat tujuannya. Nah, kita sampai pada pembahasan yang lebih sistematis dalam penyampaian introduction kitab Wahyu ini. 5 hal penting mengenai latar belakang kitab ini dinyatakan dalam pasal Wahyu pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Inilah wahyu Yesus Kristus. Terdapat dalam Wahyu pasal 1 ayat yang pertama, kemudian yang kedua, pernyataan ini telah disampaikan kepada penulisnya melalui Kristus yang ditinggikan, malaikat-malaikat dan penglihatan-penglihatan. Dalam Wahyu pasal 1 ayat yang pertama 10 sampai 18. Pernyataan itu disampaikan kepada hamba Allah, yaitu Yohanes dalam Wahyu pasal 1 ayat yang pertama, kemudian 4, 9, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-8. Nomor 4, Yohanes menerima penglihatan-penglihatan dan berita pernyataan ini, sementara ia dalam pembuangan di Pulau Patmos 80 km sebelah barat daya kota Efesus. Nah, oleh karena
firman Allah dan kesaksian Yohanes sendiri dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9. Dan 5, penerima yang mula-mula dari surat ini adalah 7 jemaat di provinsi Asia. Itu kita bisa melihat di sana dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-4 dan kemudian ayat yang ke-11. Nah, 5 hal penting mengenai latar belakang kitab ini dinyatakan dalam pasal Wahyu pertama ayat yang pertama sampai 20. Di sini inilah wahyu Yesus Kristus, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1. Dan kedua, pernyataan ini telah disampaikan kepada penulisnya melalui Kristus yang ditinggikan. Nah, malaikat-malaikat dan penglihatan-penglihatan Wahyu pasal 1 ayat yang pertama, kemudian pasal 10 dan 18. Yang ketiga, pernyataan itu disampaikan kepada hamba Allah, Yohanes, Wahyu pasal 1 ayat pertama, kemudian 49 Wahyu 22 sampai yang ke-8. Kemudian saudara, yang harus kita perhatikan sebagai lanjutan dari pernyataan yang disampaikan kepada hamba Allah, kemudian yang menjadi nomor 4 itu ditulis Yohanes menerima penglihatan dan berita pernyataan ini sementara ia dalam pembuangan di Pulau Patmos. Nah, saya kira ini sudah dibahas kan sebelumnya, dan yang menjadi ciri-ciri khusus dari kitab Wahyu ini adalah yang pertama itu satu-satunya kitab dalam Alkitab yang menjanjikan berkat kepada yang membaca, mendengar dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Jadi teman-teman, saudara-saudari yang menonton video ini, bagi orang yang membaca firman Tuhan, maka ada berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan kepada kehidupan orang tersebut. Ya, ini adalah merupakan janji Tuhan kepada orang yang setia membaca firman atau Alkitab. Yang kedua, pemerintahan Yesus Kristus yang mulia dinyatakan dengan memberitahukan tentang kemenangannya yang terus-menerus, sempurna dan kekal atas iblis. Nah, kitab ini paling banyak membahas tentang kekalahan dan kebinasaan. Kemudian saudara-saudari, yang pertama, salah satu pokok pikiran yang terutama dari kitab ini adalah menyatakan Tuhan Yesus sebagai sang pemenang. Nah, saudara-saudari bisa membacakan ayat-ayatnya di sini. Saya sudah berikan ayat-ayatnya, tinggal saudara-saudari membacakan di rumah atau di mana. Nah, yang menjadi yang keduanya, angka 7 disebutkan berulang-ulang dalam kitab Wahyu ini. Nah, angka 7 ini adalah angka lengkap, yang artinya penuh dan sempurna. Nah, garis-garis besar kitab Wahyu. Yang pertama, gereja di Efesus, Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai 7 itu pujian dan teguran. Kemudian gereja di Smyrna, Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, penghiburan di tengah penganiayaan. Gereja di Pergamus disebut pujian dan nasihat untuk bertobat. Kemudian juga gereja di Tiatira, pujian dan peringatan terhadap ajaran palsu. Yang kelima, gereja di Sardis yang merupakan teguran untuk bangkit dari kematian rohani. Dan gereja di Philadelphia, pujian dan janji perlindungan. Gereja di Laodikia, teguran tentang ketidakkacauan. Kemudian penglihatan di surga. Yang pertama, melihat tata Allah dan penyembahan di surga. Pembukaan meterai, Wahyu pasal 5 ayat pertama sampai pasal yang ke-8 ayat 1, materi pertama kemenangan Kristus, dan materi kedua perang dan pertumpahan darah.
Terus meterai ketiga kelaparan, meterai keempat kematian. Meterai kelima jiwa para martir, meterai keenam hari Tuhan yang besar, meterai ketujuh keheningan di surga. Nah, serangkaian tulah dalam Wahyu pasal 8 ayat 2 dan 11, pasal 11 ayat 19. Tulah pertama Wahyu pasal 8 ayat 7, tulah kedua Wahyu pasal 8 dan seterusnya, tulah ketiga ayat-ayatnya yang saya cantumkan di sini. Kemudian 4 sampai 11 ya, 11. Di sini saya cantumkan di sini kelahiran dan penganiayaan, kemudian juga ada jemaat atau gereja yang diangkat oleh Tuhan, bintang dan penyembahan, munculnya binatang dari laut dan bumi, 7 cawan murka Allah, cawan-cawan murka yang ditumpahkan, serta ayat-ayatnya saya cantumkan di situ, kemudian kejatuhan Babel dan penghak. Ini saya kecilin ini kurang ini kelihatannya. Nah, penghakiman terhadap Babel yang besar. Dan di sini juga yang sebagai nomor 9 kemenangan Kristus, perayaan kemenangan dan pernikahan anak domba. 1000 tahun dan penghakiman terakhir 1000 tahun ini saya sudah bahas di video-video sebelumnya. Silakan menonton bagi yang belum menonton. Kemudian gong dan magong serta tata putih yang besar. Gong dan magong ini belum saya bahas. Nanti di video-video selanjutnya saya akan membahasnya. Dan ini langit dan bumi baru ya. Wahyu pasal 21 ayat 1, pasal 22 ayat 5, penggambaran di Yerusalem baru dan kehidupan kekal. Di mana orang-orang percaya yang diangkat oleh Tuhan akan hidup dalam Yerusalem baru ya. Nah, sebagai penutup dari kitab Wahyu ini adalah pasal 22 ayat 6 sampai 21 yang dikatakan bahwa peringatan dan janji Kristus yang akan datang yang kedua kali yang dijanjikan oleh orang percaya kepada Kristus. Terima kasih. Sekian dari video ini. Semoga video ini dapat saudara-saudari terberkati. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang akan saya buat selanjutnya. Terima kasih. God bless you.